Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12 NIM 2281130574. Tujuan saya membuat video ini yaitu terkait mata kuliah micro teaching, yang mana video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas mata kuliah tersebut dalam pertemuan ke-12. Adapun di sini saya akan membahas terkait keterampilan memberikan penguatan. Untuk itu, eh, kita langsung ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui, keterampilan memberikan penguatan merupakan kemampuan seorang guru eh, dalam memberikan umpan balik yang baik, yang positif terhadap siswa, guna untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan tingkah laku siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan keterampilan memberi penguatan. Tujuan ini sendiri ada 6. 6 poin. Yang pertama, meningkatkan perhatian terhadap siswa, kemudian memberikan motivasi, kemudian mengubah tingkah laku siswa, kemudian meningkatkan belajar siswa agar supaya lebih produktif, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, dan yang terakhir yaitu memudahkan siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan memberi penguatan. Jenis-jenis keterampilan memberi penguatan ini sendiri ada 2, yang mana verbal dan non-verbal. Verbal sendiri yaitu ada 2, seperti kata-kata dan kalimat. Sedangkan non-verbal yaitu ada 5, seperti mimik dan gerakan badan, kemudian mendekati, kemudian sentuhan, kemudian kegiatan yang menyenangkan, dan yang terakhir yaitu simbol atau benda. Verbal sendiri yaitu kata-kata dan kalimat. Contohnya kita memberikan kata seperti bagus, hebat, kemudian kita memberikan apresiasi terhadap siswa, yang mana misalkan siswa tersebut, kamu hebat telah mengerjakan tugas dan PR dengan bertanggung jawab. Hal ini tentu dapat meningkatkan tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan. Dengan cara tersebut, siswa menjadi termotivasi, kemudian siswa menjadi siswa menjadi senang, kemudian siswa merasa menjadi lebih giat lagi dalam belajar, kemudian siswa menjadi merasa diapresiasi dan dapat juga meningkatkan kemampuan siswa. Sedangkan yang non-verbal yaitu seperti tadi, seperti ada 5 yang seperti mimik dan gerakan badan, mendekati, kemudian sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, kemudian simbol atau benda. Contohnya kita memberikan senyuman, kemudian kita mendekati, misalkan pada saat proses belajar kita dekat atau mendekati kepada siswa yang berpartisipasi lebih aktif ketika proses belajar. Kemudian sentuhan, misalnya kita menepuk pundak siswa, yang mana kita memberikan pujian, kemudian kita memberikan motivasi. Dengan begitu siswa itu merasa lebih percaya diri. Siswa menjadi dapat meningkat juga dalam kualitas belajar, kemudian tingkah laku siswa juga menjadi berubah, yang mana konteksnya dalam hal yang positif. Kemudian memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan. Tentu hal ini harus sangat diperhatikan, karena kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan siswa pada saat proses belajar.
Karena jika kita tidak memperhatikan, eh, kemungkinan pada saat proses belajar mengajar, siswa akan mengalami kebosanan. Maka dari itu kita penting untuk memberikan proses kegiatan belajar yang menyenangkan sehingga siswa menjadi nyaman, betah, kemudian siswa menjadi eh, menjadi aktif, bahkan siswa juga menjadi lebih produktif dalam proses belajar. Kemudian siswa juga menjadi percaya diri karena kita uh, ikut terlibat seperti yang tadi contohnya yang mendekati siswa, kemudian yang mana siswa yang lebih aktif, yang berpartisipasi dalam proses proses kegiatan belajar, yang mana tujuannya yaitu kita dengan siswa itu menjadi dekat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan keterampilan memberi penguatan ini sendiri yaitu merupakan aspek yang sangat penting. Tentu apalagi dalam proses belajar yang mana dapat meningkatkan motivasi dan tingkah laku siswa. Hal ini juga secara signifikan seperti yang barusan saya jelaskan dapat mempengaruhi motivasi dan tingkah laku siswa. Penguatan ini sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu penguatan verbal dan penguatan non verbal. Masing-masing penguatan ini sendiri memiliki cara yang memiliki cara dan efek yang berbeda dalam mendukung perkembangan terhadap siswa. Yang mana penguatan verbal melibatkan penggunaan kata-kata, kemudian kalimat yang positif yang dapat memotivasi siswa dengan memberikan pujian yang tepat, baik dalam kata-kata singkat maupun kalimat yang lebih panjang, sehingga guru dapat membantu siswa merasa dihargai. Siswa dan siswa termotivasi untuk berprestasi atau berpartisipasi lebih baik. Kemudian sedangkan non verbal yang mana menggunakan isyarat fisik dan ekspresi wajah untuk menunjukkan dukungan dan penghargaan. Tindakan sederhana seperti senyum itu tentu itu akan memberikan efek yang memang bagus dalam penguatan terhadap siswa. Maka dengan hal tersebut tentu juga dapat memberikan dampak yang positif. Dengan menggabungkan kedua jenis penguatan ini secara efektif, tentu guru dapat menciptakan suasana kelas yang lebih dinamis, kemudian menyenangkan, sehingga siswa yang merasa dihargai cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif dan menunjukkan perilaku tingkah laku siswa juga yang aktif, yang positif tentunya. Oleh karena itu, keterampilan memberi penguatan harus dianggap sebagai alat yang penting bagi pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Secara keseluruhan, keterampilan memberi penguatan tidak hanya membantu dalam pembelajaran akademis, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Dengan pemahaman yang baik, tentu tentang cara memberikan penguatan yang efektif, guru dapat membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan maupun penuturan katanya maupun penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.